Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriah. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan membahas tentang klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis adalah segi sumber dan sandarannya, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertulis dalam Al-Quran, namun disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Karena hadis qudsi merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifatnya pun bukan makhluk atau hadis, tetapi qadim. Hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya disambung dari riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan sifat maupun hukum, baik hadis itu sambung sanadnya atau tidak, baik diriwayatkan dari sahabat, tabi'in atau selainnya. Hadis marfu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu marfu qauli hakiki, marfu qauli halimi, marfu fi'li hakiki, marfu fi'li hulami, marfu takriri hakiki, marfu ta'riri hulami, marfu sifati hakiki, marfu sifati hulami. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan dari sahabat, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, baik sanadnya disambung atau tidak sambung, dengan syarat tidak ada tanda-tanda marfu. Jika hadis tersebut terdapat tanda-tanda marfu, maka akan dihukumi hadis marfu. Hadis mautu. Hadis mautu adalah hadis yang disandarkan dari para tabi'in dan seterusnya, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, baik sanadnya sambung atau tidak sambung, dengan syarat hadis tersebut dapat terdapati tanda-tanda hadis mautu dan hadis marfu. Hadis muttasil. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya sambung pada Nabi Muhammad SAW dan sahabat, dengan cara setiap rawi mendengar langsung dari rawi sebelumnya. Contoh hadis muttasil sama seperti pada contoh hadis musnad dan hadis marfu. Nama saya Dini Analusanto, saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang klasifikasi hadis dari segi kualitasnya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hadis mutawatir memberikan pengertian yang yakin bil akad. Artinya Nabi Muhammad benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan takrir persetujuan di hadapan para sahabat berdasarkan sumber-sumber yang banyak, dan mustahil mereka sepakat berdusta kepada Nabi. Karena kebenarannya sumbernya sungguh telah meyakinkan, maka dia harus diterima dan diamalkan tanpa perlu diteliti lagi, baik terhadap sanadnya maupun matannya. Berbeda dengan hadis ahad yang hanya memberikan faedah zanni, dugaan yang kuat akan kebenarannya, mengharuskan kita untuk mengadakan penyelidikan baik terhadap matan maupun sanadnya, sehingga status hadis tersebut menjadi jelas apakah diterima sebagai hujjah atau ditolak. Sehubung dengan itu, para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celahnya. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, muttasil, melalui periwayatan orang yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dabit, sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung, sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dabit. Perkenalkan, saya Ria Hayatul Taqwa. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang pembagian hadis dari segi kuantitas perawinya. Para ulama membagi hadis ke dalam 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.
Yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu harus terus-menerus berlangsung semenjak Tobaqot yang pertama sampai Tobaqot yang terakhir. Hadis yang berdasarkan pada panca indera atau dilihat atau didengar yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat berbohong. Ulama mutakaddimin berbeda pendapat dengan ulama mutaakhirin tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Ulama mutakaddimin berpendapat bahwa hadis mutawatir tidak termasuk dalam pembahasan ilmu isnad al-hadis. Karena ilmu ini membicarakan tentang sahih tidaknya suatu khobar, diamalkan atau tidak, adil atau tidak perawinya. Sementara dalam hadis mutawatir, masalah tersebut tidak dibicarakan. Jika sudah jelas statusnya sebagai hadis mutawatir, maka wajib diyakini dan diamalkan. Yang kedua, hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu. Jadi, kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau perorangan, atau dua atau lebih. Akan tetapi, belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi dua, yaitu masyhur dan gairu masyhur. Hadis gairu masyhur terbagi menjadi dua lagi, yaitu ajiz dan ghairu ajiz. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.